Sebelum mulai belajar, silakan Pak Em untuk pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Berdoa mulai. Lanjut mengerjakannya. Terlebih dahulu untuk kelas 7B. Ahmad Hariri, Aura, Lina, Fadlan, Sakir, Tiora, Ganesa, Indah, Indra, Irgi, Muhammad Gibran, Muhammad Rifki, Muhammad Rafi, Nabila Syifa, Nanda, Najwa, Nenida, Neisha, Rahma, Sarah, Silvi, Siti Sophia, Soli, Siva, Uli. Kita doakan teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan kita juga sebagai yang lagi sehat, jangan jajan sembarangan, jangan mengundang-undang penyakit. Oke. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Sekali lagi, masih ada yang kurang semangat. Semangat pagi. Pagi.
lembaga sosial. Coba ajukan tangan. Silmi. Karakteristik lembaga sosial itu adalah yang pertama, memiliki sidang sendiri, yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi, Ya. yang ketiga, usianya lebih lama sehingga terjadi pewarisan dari generasi ke generasi, yang keempat, memiliki ideologi, yang kelima, memiliki alat kelengkapan, dan yang keenam, memiliki tingkat kekebalan. Berarti kalian masih ingat materi-materi sebelumnya tentang lembaga sosial. Sekarang kita akan membahas tentang materi baru, yaitu dari jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama, jenis-jenis lembaga sosial itu adalah lembaga keluarga. Dalam lembaga keluarga kita berada dalam kompetensi dasar. Untuk pengetahuannya berada dalam 3.2, yaitu menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial. Ini HD untuk pengetahuan. Untuk keterampilannya berada pada 4.2, yaitu menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran dengan model yang akan kita lakukan, yaitu model problem based learning pada materi lembaga keluarga. Nanti kalian peserta didik atau kalian bisa atau mampu menjelaskan lembaga keluarga dengan benar. Lalu yang kedua, menganalisis fungsi lembaga keluarga di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyajikan laporan hasil diskusi kelompok tentang fungsi lembaga keluarga di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu sekarang punya soal pretest. Untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang materi ini. Sekarang kalian kerjakan dulu soal pretestnya. Kasih nama dan juga kelas. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan soal pretest. Ya.
poin. Coba menurut kalian deskripsikan tentang gambar di samping. Ini tentang gambar apa? Sebuah keluarga. Siapa saja yang ada di dalam keluarga? Ayah, ibu, anak. Semuanya anggota-anggota ini mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Ada peran ayah, ada peran ibu apa di dalam keluarga? Peran ayah itu apa di dalam keluarga? Terus peran anak di dalam keluarga itu sebagai apa? Nah, untuk aturan pembelajaran kita kali ini, yang pertama kalian nanti disuruh mengamati tentang gambar keluarga. Lalu yang kedua ada perumusan masalah. Yang ketiga mengumpulkan data dan mengerjakan LKPD. Nanti Ibu kasih waktu untuk pengerjaan LKPD selama 25 menit. Yang keempat diskusi per kelompok. Yang kelima presentasi hasil dari diskusi kelompok. Nanti kalian tiap kelompok atau ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang keenam menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas nanti. Yang ketujuh ada uji kompetensi atau post test. Nah, sekarang kita lihat, kita amati dulu gambar-gambar tentang lembaga keluarga. Gambar 1, kira-kira kalian melihat gambar apa dari gambar 1? Membajak sawah. Membajak sawah. Gambar kedua, keluarga bahagia. Menurut kelompok 3, coba gambar 2 apa? Hah? Bersenang-senang bersama keluarga. Gambar 3, belajar bersama keluarga. Gambar 4, pernikahan. Coba dari gambar-gambar ini kalian amati, kalian cari apa fungsi dari keluarga. Nah, Ibu sekarang punya LKPD untuk kalian kerjakan. Nah, kalian kerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang tidak jelas, boleh kalian bertanya. Untuk buku referensi, kalian boleh lihat dalam buku paket siswa atau dalam bahan ajar yang Ibu buat. Referensinya boleh dari buku paket atau dari bahan ajar. Ini bahan ajarnya Ibu bagikan satu kelompok satu. Waktu pengerjaan 25 menit. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang dipahami atau gambar-gambarnya tidak jelas pada LKPD, boleh ajukan tangan. Selain ayah mencari nafkah atau sebagai kepada anak anda, anda juga mempunyai kewajiban untuk mendidik anak. Selain mendidik anak, ayah juga mempunyai fungsi sebagai fungsi proteksi, fungsi
mencari uang, tapi ayah juga mempunyai banyak fungsi dalam keluarga, terutama untuk pendidikan, terus fungsi pelindung. Saya ibu juga selain ibu dan ibu rumah tangga mempunyai peran-peran banyak sebagai
Waktunya tinggal 5 menit lagi. Silakan yang masih banyak. Kelompok 1 sudah beres? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. 4? Sudah. Oke, mulai dari kelompok 1. Silakan ketua kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auratin Syamsi, perwakilan dari kelompok 1, akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Hasil diskusi kegiatan belajar 1 ditanyakan bahwa apa itu pengertian lembaga keluarga. Pengertian lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian cara keluarga agar bisa harmonis adalah saling menghargai, menyayangi, dan menghormati satu sama lain, serta
seperti rekreasi bersama, anak membantu meringankan pekerjaan orang tua, dan orang tua mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah. Kegiatan belajar 2, peranan ayah sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, memberi perlindungan, dan sebagai fungsi edukatif atau pendidikan. Ibu memiliki peranan mengurus rumah tangga, memberikan pendidikan, dan memberikan kenyamanan. Peranan anak dalam keluarga adalah menghormati orang tua, membantu meringankan pekerjaan orang tua. Dalam kegiatan belajar 3, di dalam gambar nomor 1 adalah fungsi agama, gambar 2 fungsi biologis atau reproduksi, gambar 3 fungsi proteksi atau kasih sayang, gambar 4 fungsi ekonomi, gambar 5 fungsi pendidikan, dan gambar 6 fungsi sosial budaya. Di dalam kegiatan belajar 4, seberapa penting fungsi keluarga bagi lembaga keluarga? Menurut kami sangat penting, karena sebagai suatu unit terkecil dari suatu kelompok masyarakat, keluarga memiliki peranan, tugas, dan fungsi yang dapat memanfaatkan anggota keluarganya untuk menjadi orang yang lebih baik atau sebaliknya dalam kehidupan masyarakat. Dari keluarga juga dapat melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat, serta pendidikan pertama berasal dari keluarga, dan keluarga juga membina anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Sekian dari hasil diskusi nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Coba ada yang mau ditanyakan atau mau ngasih tanggapan kelompok lain kepada kelompok 1. Kelompok 4, silakan. Jadi bagaimana sih cara jadi keluarga itu merasa aman? Bagaimana supaya keluarga merasa nyaman? Silakan, kelompok 1. Ada yang mau menjawab? Ya, Silmi. Itu merasa nyaman. Ya, bagus untuk kelompok 1. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kegiatan belajar 1, pengertian lembaga keluarga. Pengertian lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat dan merupakan institusi pertama yang dimasuki seseorang manusia setelah dilahirkan, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Cara bagaimana keluarga bisa harmonis yaitu saling menghargai antar anggota keluarga, saling menyayangi, hidup rukun, meluangkan waktu untuk keluarga, dan saling menjaga kepercayaan. Kegiatan belajar 2, peranan anggota keluarga. Yang 1, ayah. Peran ayah ialah mencari nafkah, melindungi keluarga, dan sebagai kepala keluarga. Yang kedua, ibu. Peranan ibu ialah mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Yang ketiga, peranan anak ialah menghormati orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, dan membantu orang tua. Kegiatan belajar 3, fungsi lembaga keluarga. Dari gambar yang 1 ialah fungsi agama. Yang kedua, fungsi biologis atau reproduksi. Yang ketiga, fungsi proteksi atau kasih sayang. Yang keempat, fungsi ekonomi. Yang kelima, fungsi pendidikan. Dan yang keenam, fungsi sosial budaya. Kegiatan belajar 4, seberapa penting fungsi keluarga bagi lembaga keluarga? Fungsi keluarga bagi lembaga keluarga ialah sangat penting karena keluarga sebagai tempat pertama untuk berbagi kasih sayang dan mencurahkan segala isi
mendekati atau permasalahan. Tetapi fungsi dari keluarga tidak hanya sebatas saling berbagi kasih sayang saja, tetapi ada fungsi lain dari keluarga, yaitu fungsi perlindungan, fungsi pendidikan atau edukatif, fungsi ekonomi, fungsi reproduksi, fungsi sosial budaya, fungsi religius, fungsi rekreatif, dan fungsi pengendalian sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba ada yang menanggapi atau mau bertanya kepada kelompok 2? Tidak ada? Lanjut kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang lembaga keluarga. Dalam kegiatan belajar 1, pengertian lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang seharusnya dilakukan agar sebuah keluarga bisa harmonis, yaitu saling menjaga satu sama lain, tidak ada pertengkaran antara ibu dan ayah, adanya kerukunan keluarga, kerjasama yang baik antara ayah dan ibu dalam mengelola pendapat, memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya agar sebuah keluarga bisa harmonis. Kegiatan belajar 2, peran ayah yaitu mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga. Peran ibu yaitu mengurus rumah tangga dan keluarga. Peran anak yaitu menghormati kedua orang tua. Dalam kegiatan belajar 3, gambar yang pertama yaitu fungsi agama. Gambar yang kedua fungsi reproduksi. Gambar yang ketiga fungsi proteksi atau kasih sayang. Yang keempat fungsi ekonomi. Yang kelima fungsi pendidikan. Yang keenam fungsi sosial budaya. Dalam kegiatan belajar 4, seberapa penting fungsi keluarga bagi lembaga keluarga? Menurut kami, peran keluarga bagi lembaga keluarga itu sangat penting, karena keluarga menjadi entitas bagi kehidupan seseorang sejak ia kanak-kanak. Melalui keluarga, karakter dan kebiasaan seseorang terbentuk, dan pendidikan pun berlangsung di dalam keluarga. Hilangnya peran penting keluarga dalam kehidupan seseorang maupun menumbuhkan perilaku negatif yang ia bawa hingga dewasa. Lembaga keluarga juga termasuk unit terkecil dalam masyarakat. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan, ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Silakan Gibran. Kan biasanya di dalam keluarga harus ada sakinah, keluarga dan warahmah. Ya. Apa sih fungsinya artinya? Apa arti dari sakinah, mawaddah, warahmah? Kelompok 3. Siapa yang jawab? Ya. Sakinah artinya tenang dan tentram. Mawaddah cinta, warahmah kasih sayang. Sakinah artinya tenang atau tentram. Mawaddah cinta, kasih sebenarnya cinta. Warahmah kasih sayang. Nah, itu jawaban atau arti dari sakinah, mawaddah, warahmah. Bagus pertanyaan dan jawabannya. Tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang kami kerjakan. Dari kegiatan 1, kita mengerjakan apa sih pengertian dari lembaga keluarga.
Lembaga keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan bagaimana sih keluarga bisa harmonis? Keluarga membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya dimanapun ia berada. Orang tua harus memberikan kasih sayang secara adil kepada anggota-anggota keluarga sehingga tercipta keluarga yang tenang, aman, dan tentram. Kegiatan belajar 2 ditanyakan apa sih peranan-peranan yang ada di dalam keluarga. Yang pertama, peranan ayah menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah untuk keluarga, menjadi kepala keluarga, menjadi pelindung untuk keluarga, dan menjadi pendidik untuk anak-anaknya. Yang kedua, peranan ibu mengelola keuangan keluarga, menjadi ibu rumah tangga, memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya. Dan yang ketiga, peranan anak terhadap lembaga keluarga adalah berbakti kepada orang tua, membantu kedua orang tuanya, belajar dengan sungguh-sungguh, bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua. Terus, dari kegiatan belajar 3 ditanyakan bahwa amatilah gambar di bawah ini, kemudian pilihlah jawaban di kolom berikutnya yang sesuai dengan fungsi lembaga. Dari gambar 1 menunjukkan fungsi agama. Gambar kedua menunjukkan fungsi biologis atau reproduksi. Yang ketiga kasih sayang. Yang keempat fungsi ekonomi. Yang kelima sebagai fungsi pendidikan. Yang keenam sebagai fungsi sosial budaya. Dan yang terakhir, kegiatan belajar 4 ditanyakan seberapa penting fungsi keluarga bagi lembaga keluarga. Menurut kami sangat penting karena dalam keluarga adalah salah satu dasar terbentuknya kehidupan sosial bermasyarakat. Sebab keluargalah yang bertugas memelihara nilai-nilai dasar masyarakat. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang bertanya kepada kelompok 4? Kelompok 1? Mau bertanya? Tidak. Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Tidak. Oke. Berarti kalian sudah mengerti peranan atau fungsi dari lembaga keluarga. Itu sedikit dulu memberikan penguatan materi tentang lembaga keluarga. Jadi keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dari keluarga juga melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Ini dalam sosial terkecil, yaitu lembaga keluarga. Lalu fungsi-fungsi lembaga keluarga. Yang pertama ada fungsi reproduksi. Yang kedua fungsi agama. Yang ketiga fungsi proteksi. Yang keempat fungsi agresi. Yang kelima fungsi pendidikan. Yang keenam fungsi ekonomi. Yang ketujuh fungsi pengendalian sosial. Yang pertama fungsi reproduksi. Keluarga merupakan salah satu lembaga sosial yang terbentuk dari pernikahan yang sah. Wujud dari cinta kasih sayang suami istri adalah lahirnya seorang anak. Dari sebuah pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Nah, ini dari gambar pernikahan dari suami istri ini pengen menghasilkan sebuah keturunan. Pasti semuanya juga dalam sebuah keluarga pasti ingin memberikan atau ingin mendapatkan sebuah keturunan. Lalu yang kedua ada fungsi agama. Fungsi agama yang pertama itu adalah sebagai petunjuk. Kalian agamanya apa? Islam. Alhamdulillah semuanya agama Islam. Orang tua? Islam. Kakek? Islam. Nenek? Islam. Lalu yang kedua agama sebagai atau mengatur cara hidup kita. Dari agama juga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Lalu yang ketiga agama mengajari kita berbicara dan berperilaku sopan santun. Apalagi di Sunda
bisa membedakan mana berbicara kepada orang yang lebih tua, terus mana berbicara kepada teman, mana berbicara terhadap orang yang lebih muda. Terus yang keempat, melarang kita berbuat lebih-lebihan, misalnya dalam hal makanan, karena Nabi tidak suka orang yang perutnya buncit. Jadi kalau makan ya makan, jangan sampai terlalu kenyang. Mau di pesantren jangan sieun kesepan atau takut kehabisan makanannya sama adik-adik kelas atau kakak-kakak kelas ngambil banyak. Tidak boleh di dalam Islam, tidak boleh, atau kita di dalam agama juga tidak boleh berbuat berlebihan, apalagi dalam hal makanan. Yang kelima, membantu manusia mengembangkan interpretasi intelektualnya dalam mendapatkan makna dari pengalaman hidupnya. Itu fungsi dari agama. Yang keenam, membantu manusia memecahkan persoalan-persoalan yang tidak terjawab oleh manusia sendiri. Kita cari ayat hadisnya atau dari Al-Quran. Yang keenam, memberikan makna moral dalam pengalaman kemanusiaan atau transendensi pengalaman. Yang terakhir, menyajikan support atau dukungan psikologis dan memberikan percaya diri kepada individu dalam menghadapi kehidupan yang serba tidak menentu. Nah, itu fungsi-fungsi dari agama. Yang ketiga, ada fungsi proteksi. Keluarga memberikan perlindungan baik fisik maupun rohani, psikologis untuk menciptakan rasa aman sehingga tercipta keharmonisan. Bisa lihat dari gambar fungsi proteksi ini, seorang ayah melindungi anaknya. Lalu yang keempat, ada fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian yang hangat pada anak-anaknya. Nah, ini lihat gambarnya tentang fungsi afeksi. Seorang ibu, seorang ayah harus memberikan fungsi afeksi atau kasih sayang pada anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak salah bergaul di luar. Yang kelima, fungsi pendidikan. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama kali diserap dan diterima oleh anak. Di dalam keluarga, orang tua yakni ayah dan ibu yang berperan aktif dalam memberikan pendidikan dalam keluarga bagi anak-anaknya. Jadi pendidikan pertama kalian itu bukan di sekolah, tapi di keluarga. Keluarga kan yang belajar kalian bisa berhitung, bisa tahu ABCD. Awalnya itu dari keluarga, dari ayah ataupun ibu. Ini gambar tentang fungsi pendidikan dari ayah. Ayah ternyata bukan hanya mencari nafkah, juga berfungsi atau mempunyai fungsi untuk mendidik anak-anaknya. Yang keenam adalah fungsi ekonomi. Di zaman modern, suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi yang sama. Kalau dalam fungsinya yang mencari nafkah itu siapa? Ayah. Nah, tapi di zaman sekarang kan istri juga ada yang bekerja. Di zaman modern, suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi yang sama. Kerjasama dalam mengelola keuangan diharapkan mampu menopang ekonomi keluarga. Jadi tidak pula ayeuna asa tersaingi, tapi sama-sama untuk menafkahi keluarga. Yang terakhir, fungsi pengendalian sosial. Di sini keluarga berperan sebagai tempat pengendalian sosial bagi anggota keluarganya. Juga keluarga dapat melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan terhadap anggota keluarganya untuk tidak melakukan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Di dalam keluarga juga kalian diajarkan jangan maling. Maling itu perbuatan yang buruk. Jangan maling karena maling itu dilarang oleh agama. Itu fungsi dari keluarga. Nah, sebelum ibu menyimpulkan, apakah kalian bisa menyimpulkan dari materi yang sudah dipelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Nah, silakan Anda. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa lembaga keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak.
Keluarga berperan untuk membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya dimanapun ia berada. Fungsi-fungsi dari lembaga keluarga ada 7. Yang pertama, 1. Sebagai fungsi reproduksi. Yang kedua, sebagai fungsi agama. Yang ketiga, sebagai fungsi proteksi. Yang keempat, sebagai fungsi afeksi. Yang kelima, sebagai fungsi pendidikan. Yang keenam, sebagai fungsi ekonomi. Yang ketujuh, sebagai fungsi pengendalian sosial. Gitu. Ya, tepuk tangan buat Bunda. Coba dari awalnya ada yang bisa menyimpulkan? Yuk. Aura. Berdasarkan apa yang sudah dipelajari, menurut saya keluarga terdiri dari ayah dan ibu, di mana keduanya memainkan peranan yang penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Dari keluargalah pendidikan pertama dimulai, tatanan masyarakat yang baik diciptakan, serta budaya dan perilaku sehat dapat pendidik ditanamkan. Kemudian tipe keluarga ada 2. Yang pertama ada keluarga inti atau nuclear family, adalah keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang diperoleh dari keturunannya atau adopsi. Yang kedua ada keluarga besar atau extended family, adalah keluarga inti ditambah dengan anggota keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah seperti kakek, nenek, paman, dan ibu. Iya, hebat. Tepuk tangan buat Aura. Ya, pengertian keluarga, lembaga keluarga dan fungsi dari lembaga keluarga. Nah, jadi kesimpulannya lembaga keluarga memiliki fungsi mempertahankan kelangsungan hidup dalam masyarakat seperti melanjutkan keturunan. Tadi fungsi yang pertama adalah melanjutkan keturunan atau reproduksi. Lalu di dalam Islam juga tadi ada lembaga dalam Islam lembaga yang harmonis adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang artinya sakinah itu adalah mawaddah, cinta kasih. Terus warahmah, kasih sayang. Lalu dalam keluarga memiliki fungsi pengaturan reproduksi, agama, proteksi, afeksi, sosialisasi, ekonomi, penentu kedudukan dan status sosial. Nah, itu tentang materi yang kita bahas pada pagi ini tentang lembaga sosial. Selanjutnya ini ada soal atau post-test. Kalian kerjakan di sini, terus kasih nama dan kelas.
kalian senang atau malah bingung? Senang. Jadi kalian mudah mengerti tentang fungsi dari lembaga. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi lembaga agama. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya tentang lembaga agama. Untuk sekarang, materi yang sekarang cukup sekian. Sebelum mengakhiri, silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu.